warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebentar, mati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi shalatu wassalamu yuridillahu bihi khairan fa'amuhu. Majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ada hal yang perlu diinformasikan. Insyaallah Ustaz Zulfikar Abdurrahman atau Abdurrahman Zulfikar, apa? Zulfikar Abdurrahman Zulfikar. Abdurrahman Zulfikar. Alhamdulillah malam ini mau pamitan sekaligus minta doa, khususnya kepada guru-guru dan juga kepada santri di pondok pesantren ini. Insya Allah tanggal 7 ya berangkat di karantina dulu 2 hari di Soekarno Hatta di hotel, dan tanggal 9 yaitu hari Senin ya, 9 September insya Allah terbang ke Maroko untuk menuntut ilmu, dapat beasiswa. Alhamdulillah. Saya nggak perlu kenalkan siapa beliau, kalian sudah tahu ya. Apalagi yang kelas 8 ya, wali kelasnya yang kemarin ya. Insya Allah keberangkatan Ustaz Abdurrahman Zulfikar bagi santri Nurul Ilmi bukan yang terakhir ya. Insya Allah setelah ini ada lagi yang berangkat ke Nurul Ilmi. Ustaz Abdurrahman ini insya Allah akan belajar di Maroko, di Universitas apa, udah jelas belum? Universitas Abdul Malik di kota apa tuh? Tetuan. Ya nanti beliau ngomong lah. Itu nggak jauh dari di seberang lautan kelihatan negara Spanyol. Insya Allah ya selama studi dapat beasiswa berapa dirham? Berapa dirham? 750 dirham Maroko ya. Jadi udah kuliah gak bayar, dapat duit. Enak gak? Kayak Abi dulu kuliah di Madinah ya, alhamdulillah pun gak bayar, dapat duit. Kuliah gratis, asrama gratis, bahkan di Saudi itu makan bayar tapi sedikit lah ya. Dan alhamdulillah kalau di Saudi itu bisa pergi haji. Kalau kalian tanya Abi, haji baru berapa kali? Abi alhamdulillah haji baru 13 kali. Ya, dulu waktu di Madinah 4 kali,
tiap tahun pulang, tiap tahun pergi haji. Dan ketika di Indonesia, alhamdulillah karena pengalaman belum berangkat haji di Madinah, jadi pembimbing di ONH Plus 9 kali bolak-balik. Kalau umroh nggak usah ditanya udah berapa kali. Ya. Dan alhamdulillah Umi juga tahun 2010 diajak ke haji. Tahun 2011 Abi ajak ibu ya untuk bisa pergi menunaikan ibadah haji. Dan alhamdulillah 2012 ya ibunya Umi Abi ajak ya nggak haji ya untuk umroh. Jadi waktu Abi di pesantren dulu nggak pernah punya impian bisa seperti itu. Tapi Abi tetap belajar yang rajin dan sungguh-sungguh dan berdoa, banyak baca selawat. Dan sebelum berangkat ke Madinah, alhamdulillah ya, bahkan Zulfikar lain hampir sekali ngurus langsung diterima. Kalau Abi dulu 4 tahun 4 kali berturut-turut nggak diterima, daftar lagi, nggak diterima, daftar lagi. Alhamdulillah yang keempat baru lulus. Nggak ada kata menyerah dalam hidup itu. Jadi bukan kayak anak sekarang baru sekali coba aja udah nyerah, atau baru mau nyoba aja dilihat kayak begitu udah kagak mau. Ya nggak ada cerita. Kalian semua harus ya nggak ada mental pecundang tuh nggak ada. Mentalnya mental apa? Mental siap untuk apa? Siap untuk maju. Ya, kalau bisa kalian baik yang banding yang banat, kalau bisa kuliah, kalau bisa nggak ada cerita itu orang tua yang biayain. Cari peluang untuk dapat beasiswa. Nah, alhamdulillah Ustaz Abdurrahman Zulfikar tahun ini berangkat, insya Allah dapat beasiswa. Dan Abi bersyukur tahun ini anak Nurul Ilmi keluar negeri 3 orang. Tahun 2024 ini 1 sudah berangkat, Ustaz Rizky Abdillah bulan Februari yang lalu ya, yang anak santri baru datang. Dan yang kedua ini Ustaz Abdurrahman Zulfikar. Dan insya Allah nanti bulan November ada lagi kakak kelas kalian yang diterima di Yaman, di Universitas Imam Syafi'i di kota Mukalla di Yaman, namanya Azka Fareza Ramadan. Nah, ada yang kenal ya? Nah, itu insya Allah berangkat ke Yaman bulan November ya, bulan November. Jadi kalian-kalian yang kelas 1, yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan semuanya lah ya, satu saat kalian pun insya Allah akan berangkat untuk dapat beasiswa dimanapun. Insya Allah. Yang penting dicoba dan berdoa. Yang penting dicoba dan berdoa. Tapi nyobanya jangan nekat. Nyobanya harus persiapan dengan ilmu. Makanya belajar yang rajin. Ya, belajar yang rajin. Alhamdulillah ya. Abi bersyukur walaupun alumni alumni Nurul Ilmi ini, alumni Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini baru angkatan yang ke-6 yang lulus. Alhamdulillah yang diterima kuliah di universitas negeri pun alhamdulillah sudah cukup banyak. Dan yang dapat beasiswa pun kakak-kakak kelas kalian alhamdulillah sudah banyak. Bahkan tahun ini ada yang diterima di Universitas Indonesia. Ya, alhamdulillah santri Nurul Ilmi ada yang jadi mahasiswa UI. Kalian bisa saja nanti bukan cuma ke Maroko, bukan cuma ke Mesir, tapi ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Atau bisa juga ada yang nanti misalnya ke Emirat Arab, insya Allah, ke Qatar atau ke mana pun. Mungkin ada yang bisa nanti dapat beasiswa ke Turki.
atau ke Eropa langsung ya, atau ke Amerika, insya Allah. Mustahil? 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 Gak ada kata mustahil. Yang penting dicoba dan jangan lupa berdoa. Oke? Abi nggak banyak bicara. Silahkan Ustaz Abdurrahman Zulfikar, mungkin ada yang mau diomongin ya, dan juga minta doa dan sekalian pamit ya, dan minta maaf kepada guru-guru. Mudah-mudahan ada yang ingin disampaikan kepada kalian, adik-adik kelasnya. Insya Allah suatu saat hari ini Ustaz Abdurrahman Zulfikar yang pamit untuk keluar negeri. Insya Allah sekian waktu akan datang dan tidak lama kalian-kalian yang insya Allah menyusul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Antum silakan. Pakai ini. Ini kali yang lebih ini lebih apa? Nah, ini enak. Ini kamu cuek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Lailatukum as-sa'idah. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang sama-sama kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi, juga ayah kita bersama Abina Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LSMA, juga berserta istri beliau tercinta Umi Hajatuti Dahlia SPDI, juga Dewan Guru Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Ilmi Al Ustadz Komarudin SPDI MPD, juga seluruh jajaran Dewan Guru yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat, ta'zim ana pribadi khususnya kepada antum-antum sekalian, juga kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang ana banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatal iman, teman-teman sekalian, ya kita manggil teman aja ya. Jalastuhuna amamakum baina yadaikum lian atahaddath ma'akum ba'dul hadis, atakallam ma'akum ba'dul kalimah. Anda duduk di sini ya, pertama pamit tadi yang disampaikan oleh Abi, mau pamit, mau minta doa, juga ya kita mau ngobrol bareng aja ya, kita sharing bareng, ngobrol bareng lagi, karena mungkin yang anak MTS sudah lama kita nggak ketemu ya. Biasa kalau di kelas kan kita cerita minimal lah, sharing. Hampir setiap masuk kelas kan Ustaz cerita. Itu hal yang terngiang. Nah, teman-teman, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Abi ya, Ana minta doanya, insya Allah tanggal 9 nanti, tepatnya jam 8 pagi, waktunya pagi, Ana akan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Casablanca di kota Maroko, transit ke Qatar dan Singapura. Oleh karenanya, pertama minta doanya semoga dilancarkan. Nah teman-teman, apa ya? jujur ya.
nggak pernah kebayang dalam pikirannya selama santri itu buat pergi ke Maroko. Nggak ada sama sekali kepikiran buat ke Maroko. Nggak tahu tiba-tiba nyasar ke Maroko. Ya. Bener. Coba, siapa sih yang tahu banyak tentang Maroko? Mungkin anak laki-laki tahu apa Maroko? Hakimi, lagi Ziyech, ya kan? Hakim Ziyech, Hakimi, yang kemarin bulangin Portugal di Piala Dunia 2022, ya kan? Yang bikin Cristiano Ronaldo nangis di lorong. Nah, pasti yang terngiang-ngiang kalau anak laki itu Maroko itu doang. Nah, begitu pun juga aneh. Ya, gak pernah terpikirkan buat lanjut studi di Maroko karena dulu dari zaman santri ya, impianannya tuh ya memang mau beasiswa Timur Tengah. Tapi yang dimau itu pertama Saudi, Madinah, sama kayak Abi di Universitas Islam Madinah itu di kota Madinah di Saudi. Itu yang pertama kali dari dulu sama zaman santri tuh mau masuk situ. Udah sungguh-sungguh. Kedua Al-Azhar Kairo. Al-Azhar tempat Ustaz Rizky Abdillah. Saking pengennya itu dulu. Ya kalau kita diajarin dulu abang kelas doanya. Allahumma rzuqna dirasata fi Jamiatil Islah bil Madinatul Munawwarah warzuqna dirasata fi Jamiatil Azhar bil Qahirah. Nah itu doanya. Itu doanya selalu diucapin tuh dulu. Bahkan sampai pilih datang ke tukang fotokopi, minta print foto gerbang UIM sama gerbang Al-Azhar tempel di lemari. Karena itu keinginannya pengen banget masuk ke dua situ. Nah, tapi qadarullah tiba-tiba ya takdir berkata lain mungkin pilihan Allah terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang tuh kita nganggep wah ini tuh terbaik, ini tuh the best, wah ini pasti kita sukses di sini. Tapi kata Allah, Allah lebih tahu yang terbaik. Mungkin di sana nanti tersesat, mungkin di sana salah teman, salah bergaul, makanya Allah pindahkan karena Allah tahu tempat yang terbaik. Nah itu dia. Nah ceritanya waktu itu tuh karena mau ada tes Al-Azhar, ya ini persiapkan selama tes. Ujian. Nah kebetulan sebelum ane daftar Al-Azhar tuh ane daftar di Madinah sama Ustaz Faza dulu. Tahu kan Ustaz Faza? Biasanya guru favorit anak kelas Banat kelas 4 tuh Ustaz Faza. Nah dulu kita bareng sama Ustaz Faza. Datang pagi-pagi dari pondok, datang ke Jakarta buat bikin SKCK. Pokoknya kita sungguh-sungguh lah, berkas disiapin, apapun disiapin, tapi qadarullah daftar 6, langsung 6 mana daftar. 6 universitas di Arab Saudi, nggak satu pun keterima. Akhirnya nggak putus asa, kita cari jalan lain, Al-Azhar terbuka masih di akhir tahun. Kalau Ustaz Rizky itu ada terima, ini belum diterima, ini nyoba tahun depannya. Ya, persiapin dengan baik. Kebetulan di tengah jalan karena ragu, takut juga Al-Azhar nggak terima, kebuka. Tiba-tiba lagi scroll IG, lagi gabut kan, scrolling, lihat TikTok, lihat IG. Ada kemudian iklan bahwasannya ada webinar. Webinar pembukaan sharing tentang kuliah di Maroko. Lagi iseng-iseng aja gitu. Lagi iseng-iseng, lagi rebahan biasa. Ya cobalah ikut webinar gratis toh. Besoknya ketika webinar ya dengerin aja. Oh kayak gini kuliah di Maroko. Ternyata yang kita belum tahu tuh Maroko tuh keilmuan bukan nggak bisa diremehkan, nggak jauh kalah lah sama Mesir. Siapa yang tahu di sini universitas tertua di dunia itu apa? Al-Azhar. Kata siapa? Bukan. Universitas tertua itu ada di Maroko. Di mana? Ya bener. Universitas tertua yang pertama kali ada itu di Maroko. Universitas tertua di dunia itu ada di Maroko, namanya Al-Qarawiyyin. Al-Azhar itu jauh setelah itu baru. Oke? Terus. Nih teman-teman, jadi satu ilmu baru ya, satu informasi baru bahwa universitas pertama tertua yang ada itu namanya Universitas Al-Qarawiyyin. Dan yang lebih hebatnya lagi, pendiri pencetusnya ialah seorang perempuan. Insya Allah. Namanya Fatimah Al-Fihri. Itu
dibangun sekitar 1 abad sebelum Al-Azhar. Jadi kalau Maroko tahun 800 kalau nggak salah, 800 Masehi. 800 Masehi itu udah punya universitas, di Indonesia itu masih sibuk bangun candi. Ya kan? Jadi jarak tuh jauh. Jadi waktu itu jauh sebelum Indonesia masuk agama Islam, Maroko itu sudah menjadi pusat keilmuan umat muslim. Tadi habis sebut, kebetulan itu kuliah di kota yang namanya Tetuan. Tetuan itu pokoknya di bagian barat utara paling atas benua Afrika, negara Maroko. Maroko itu letaknya di paling barat, makanya namanya Maghrib. Apa artinya Maghrib? Barat, tempat terbenam. Jadi matahari terbenam kan paling barat ya. Nah di barat itu kalau ente lihat di peta, paling barat itu ada Maroko. Nah di atas Maroko itu Spanyol. Jadi jarak antara Maroko dan Spanyol itu cuma 13 km. Jadi ada yang orang Jakarta. Ya, ente kalau dari Jakarta, dari Pondok ke Jakarta, dari Maroko ke Spanyol tuh lebih dekat daripada ente ke sini ke rumah ente. Jakarta Depok. Jakarta Depok lah tuh. Ya. Nah, apalagi cerita, mungkin cerita aja ya tentang Maroko. Siapa yang tahu Gibraltar? Gibraltar. Tahu? Selat Gibraltar itu agak penyebutan agak salah kalau nggak salah yang kita biasa tuh. Gibraltar, tahu? Nah, itu selat di mana seorang pemimpin muslim yang bernama Tariq bin Ziyad itu turun untuk menaklukkan tanah Andalusia. Siapa Tariq bin Ziyad? Tariq bin Ziyad itu sebagian ulama sejarah, itu pakar sejarah ngomong kalau Tariq bin Ziyad itu orang Berber. Orang Berber bahasanya. Dan orang Berber itu orang penghuni pertama negara Maroko. Nah itu dia sharing teman sedikit. Ya jadi tadi setelah lanjut ada webinar, lagi rebahan, lagi scoring IG, tiba-tiba nemu webinar, ya cobalah ikut. Nah, kebetulan selama webinar tersebut, ya mulailah tertarik tuh dikit-dikit. Wah, boleh nih Maroko. Apalagi Maroko itu kota yang 99 orang muslim. Penganut seluruh orang muslim. Kemudian juga, ya banyaklah kelebihannya. Termasuk negara wisata. Ya, termasuk negara yang ente kalau masuk situ tuh orang-orangnya hampir minimal punya bisa 2 bahasa. Yang pertama bahasa Arab, tentu. Yang kedua bahasa Perancis. Ya. Karena waktu itu Maroko itu termasuk jajahan negara Perancis. Ya. Jadi nanti ketika matkul di sana ada sedikit matkul pelajaran bahasa Perancis. Dan ketika Anda tanya kakak kelas PPM di sana, rata-rata banyak di sana yang bisa bahasa Perancis. Nah itu dia teman. Nah setelah lihat webinar itu ya tertariklah dikit-dikit ya. Tarik, kemudian cobalah iseng-iseng cari tahu kapan tesnya. Ternyata tesnya nggak lama sebelum Al-Azhar. Jadi Al-Azhar belum tes, Maroko udah tes duluan. Ikut tes. Tes yang pertama online. Waktu itu ini bareng sama temenannya Aska Farezi yang tadi disebutin. Kita bareng tes, kita janjian gimana-gimana nih, belajar bareng, sharing ilmu bareng, apa yang harus dipersiapin. Setelah tes online, modenya CBT. Jadi kita tes di komputer, diawasin, ngerjain 50 soal. Cukup 5 soal bahasa Arab. Tapi waktunya 45 menit. Plus di soal 50 itu ada soal 10 bacaan. Kayak insen itu kan. Jadi kita butuh baca dulu, butuh artiin dulu, butuh pahamin dulu. 50 soal dalam 40 menit. Ya, cobalah bareng sama SKR. Kita coba bareng-bareng. Dan alhamdulillah keluar nilai nyesel banget. Karena waktu itu dari 50 soal ternyata salah 10. Ya, mikirnya udah ya Allah, ini mah gak terima, ya udahlah. Ente 50 soal salah 10 kan udah kayak nggak ada harapan ya. Ya udahlah biarin masih ada Al-Azhar. Namanya juga iseng-iseng.